Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari paralel 2 yang beranggotakan Kamila, Rahmat, Syifa, saya Rizky, dan Haikal. Next. Kami memilih Taman Lingkungan yang berada di Kelurahan Randu Guntin, Kota Tegal, Jawa Tengah. Next. Oke, jadi pada area tapaknya, pada area depannya tidak tersedia area parkir, lalu tidak terdapat signage, lalu pada tapaknya sendiri terdapat banyak tegalan yang tidak teratur, lalu tidak terdapat lampu taman yang mengelilingi taman, lalu juga area yang berada di tapak itu dapat dimaksimalkan, dapat tidak dapat dimaksimalkan fungsinya dengan baik oleh warga. Lalu sirkulasi sirkulasi pedestriannya tidak mengelilingi tapak dan reruntuhan bangunan yang berada di tapak dapat menyulitkan untuk penanaman dan pembangunan. Next. Dapat dilihat pada peta inventarisasi, di mana terlihat pada legenda di samping ada beberapa elemen-elemen yang terdapat pada tapak. Yang mana pada peta inventarisasi itu sendiri, yang mencirikan dari peta inventarisasi ada kebisingan, arah angin, arah matahari, kemudian iklim dan juga cuaca. Dapat dilihat pada kebisingan yang terdapat pada tapak itu dapat diambil dari luar tapak, yang mana tapak dikelilingi oleh jalan raya, dan juga kebisingan di dalam tapak itu berasal dari playground dan juga lapangan tenis. Selanjutnya arah angin berada dari arah barat ke timur, kemudian arah mata angin juga dari timur ke barat, dan selanjutnya pada tahun 2014 suhu udara rata-rata pada tapak adalah 30,5 derajat Celcius dengan suhu tertinggi 32,4 derajat Celcius pada bulan Mei, dan curah hujan rata-rata pada tapak adalah 152,80 mm per tahun dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebesar 439,8 mm per tahun. Sebagian besar wilayah Kelurahan Randu Gunting, menurut Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Tegal, merupakan dataran rendah dan memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan rata-rata 0-3% dan ketinggian wilayahnya kurang lebih 10 mdpl. Kota Tegal merupakan kota yang berada di pesisir pantai hingga bentuk topografi Kota Tegal itu diwarnai oleh sungai besar. Nah, tapak ini tuh memiliki bentuk topografi yang cukup unik karena berada 10-60 cm di bawah permukaan Jalan Seriti. Hal ini dikarenakan tapak merupakan bekas pesawahan milik Kelurahan Randu Gunting yang sengaja dibuat miring untuk menampung air. Meskipun memiliki kedalaman, tapak penelitian ini relatif datar di keseluruhan tapak. Pola-pola sawah sebelumnya masih sangat terlihat, kedalamannya 60 cm, sangat terlihat di sisi utara, dekat dengan Jalan Seriti, sedangkan sisi selatan tidak terlalu dalam. Selanjutnya. Kemudian kita lihat pada peta pembagian ruang pada tapak, yang mana di tapak sendiri dibagi menjadi 5 pembagian ruang. Yang mana pada ruang berwarna oranye atau di sebelah atas dan bawah itu adalah ruang penerimaan, yang mana terdapat aktivitas keluar masuknya menuju tapak, menyimpan sepeda, dan membaca signage. Kemudian kita masuk kepada ruang rekreasi sosial, yaitu warna kuning, yang mana aktivitas berupa bermain, bersosialisasi, berpiknik, duduk bersantai. Kemudian kita masuk kepada ruang rekreasi fisik, yang mana itu terdapat jogging, refleksi, senam, bermain voli, berolahraga, dan berkumpulnya komunitas kalangan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan ruang rekreasi lingkungan, yang mana itu terdapat aktivitas berupa interpretasi satwa, edukasi lingkungan, membaca informasi lingkungan. Kemudian terakhir adalah ruang pendukung, yaitu yang warna pink ini, itu terdapat aktivitas berupa buang air kecil atau toilet. Kemudian terdapat hubungan antar ruang secara langsung antar pembagian ruang itu sendiri. Selanjutnya merupakan peta jalur sirkulasi perkerasan, di mana jalur yang berwarna hitam merupakan sirkulasi primer antar ruang, yang berwarna biru merupakan sirkulasi primer melewati ruang, yang berwarna hijau merupakan jalur sekunder antar ruang, dan yang berwarna abu-abu merupakan jalur sekunder melewati ruang. Selanjutnya adalah konsep vegetasi pada tapak.
ada vegetasi ekologi, ada vegetasi pengarah, ada vegetasi peneduh, vegetasi estetik, dan vegetasi identitas. Masing-masing vegetasi memiliki fungsi masing-masing. Vegetasi ekologi sebagai tempat lingkungan hidup. Vegetasi pengarah sebagai pengarah dari area penerimaan. Vegetasi peneduh dikhawatirkan pada tapak itu memiliki sinar matahari yang berlebih dan menjadi peneduh di antara area itu. Vegetasi estetik sebagai indah dari tapak, dan vegetasi identitas bisa sebagai focal point, bisa sebagai penanda pada tapak. Selanjutnya adalah konsep green design. Konsep green design sendiri pada tapak dapat diaplikasikan pada konsep bioswale dan konsep rain garden. Bioswale sendiri adalah di mana terdapat pulau gitu, pulau atau kolam serapan di tengah perbedaan ketinggian, dan dari kolam serapan itu dapat menyimpan air apabila terjadi hujan yang berlebihan. Rain garden juga begitu, di mana air hujan turun dan lambat laun ke tempat rain garden, di mana terdapat kolam serapan, air juga dapat diserap dan dapat digunakan kembali ataupun juga dapat digunakan untuk tumbuhan. Pada proyek pembangunan peningkatan jalan, jembatan untuk pekerjaan timbunan dibuat dinding penahan tanah dengan tipe yang sesuai kebutuhan proyek tersebut yang disebut retaining wall. Retaining wall itu dinding luar yang mempunyai fungsi sebagai penahan tanah agar kondisinya terus stabil dan tidak bisa longsor atau terlindungi dari erosi. Konstruksi dinding penahan ini sering diaplikasikan di tanah yang kondisinya miring atau punya tingkat elevasi yang berbeda. Nah, macam-macam dinding penahan tanah yang umumnya dipakai antara lain ada gravity retaining wall, creep retaining wall, gabion retaining wall, cantilever retaining wall, counterfort atau buttress retaining wall, anchored retaining wall, built retaining wall, mechanically stabilized earth, sama hybrid system. Nah, untuk retaining wall yang bakal diaplikasikan di tapak itu, seperti pada gambar, itu merupakan retaining wall yang berjenis hybrid system. Itu tuh dinding penahan yang menggunakan massa dinding itu sendiri dan tulangan atau jangkar atau anchor untuk stabilitas yang disebut sebagai sistem dinding penahan hybrid atau komposit. Selanjutnya. Kemudian ada drainase dan utilitas tapak, mana beberapa utilitas yang terdapat pada tapak ini antara lain saluran drainase tertutup, rain garden, bioswale, sumur resapan, dan kolam retensi. Saluran drainase di dalam tapak ini tidak ada karena sebelumnya tapak ini adalah area persawahan. Jadi saluran drainase pada tapak ini adalah saluran terbuka dengan kondisi tidak terawat dan tidak berfungsi karena banyak warga yang membuang sampah di sekitar tapak. Ukuran saluran drainase di sekitar tapak sudah sesuai dengan ukuran dinas tata ruang dan dapat dipilih jenis saluran drainase tertutup agar dapat difungsikan juga sebagai jalur pedestrian untuk menambah Untuk sistem perkerasan, area perkerasan tidak boleh melebihi 30% dari keseluruhan taman, sehingga alternatif untuk permasalahan ini adalah dengan menggunakan material berporos seperti pine block berlubang atau grass block untuk melapisi permukaan lahan yang tetap dapat menyerap dan menjaga air. Perkerasan yang menyerap air pada penggunaan material dan konstruksi pemasangannya memungkinkan terjadinya peresapan air maupun udara ke dalam tanah. Material yang digunakan memiliki pori atau rongga sebagai jalan peresapan air maupun sebagai tempat tumbuhnya rumah.
Berikut adalah sumber bacaan yang kami dapatkan. Next. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.